Di antara makna bahwasanya Allah itu sitir adalah menutupi hamba-hambanya serta menjauh untuk tidak mengoyak penutup mereka dan mencari-cari kesalahan atau aib mereka. Dalam kitab Al-Musnad dan Sunan Abi Dawud, ya, dari Nabi Muhammad SAW, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhul imanu qalbah. Wahai sekalian manusia yang ngaku telah beriman, ya, dengan lisannya, tapi sayang sekali iman itu belum masuk ke relung jiwanya, belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan kalian menggunjing orang-orang Islam, mengribai mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian cari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang lain, membongkar aib orang tersebut, sengaja diikuti, dicari aibnya, sengaja. Jadi bahan gosip lah, jadi bahan apalah. Kemudian Nabi mempertegas dengan bahasa seperti ancaman. Fa innahu man yattabi' auratihim. Maka barang siapa yang sengaja menguntit kesalahan-kesalahan kaum muslimin atau mencari-cari, ini nggak ada masalah, nggak ada lagi kasus gitu ya. Beda kalau ada kasus itu kan dicari, ya, orangnya kayak apa. Ini nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Dicari terus, dikorek-korek kebiasaan hariannya. Aibnya apa sih, kurangnya apa, terus dicari. Itu kan sengaja tatabbu' aurat, ya, menguntit orang untuk mengetahui kesalahannya, untuk mengetahui perilaku buruknya, untuk mengetahui aibnya, terus dibongkar, diceritakan, diumbar ke semuanya, ke khalayak ramai. Kata Nabi, yang melakukan seperti itu yattabi'illah auratah, ya, jangan nangis kalau Allah akan bongkar aibnya dengan cara yang sama sekali dia tidak pernah. Dia udah nutupin nih, udah merahasiakan, tapi tetap bakal kebongkar. Yafdahu fi baiti, bahkan aibnya sendiri, kesalahannya sendiri akan terbongkar di dalam rumahnya. Kita tahu rumah adalah tempat yang paling aman untuk kita menjaga rahasia, tapi ternyata Allah bongkar sendiri di rumahnya sehingga banyak orang yang tahu. Itu sengeri itu balasannya kalau orang yang suka menguntit, mencari-cari kesalahan orang, aib orang, kemudian tujuannya untuk diperbincangkan, tujuannya untuk diviralkan, ya, di-share, di-posting, siap-siap saja aib dirinya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan sitrullah, saya ingatkan lagi dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah menegaskan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kesalahan seseorang di dunia, seorang muslim di dunia gitu ya, maka kelak di akhirat Allah juga akan tutupi kesalahannya di akhirat. Nah, para ulama syurrahul hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud itu orang yang secara umum kesehariannya secara zahir orang baik, terus tiba-tiba kita melihat atau menyaksikan bahwasanya dia melakukan kesalahan atau apa kemaksiatan, kita tutup, jangan sampai banyak orang tahu, dengan mengharap keridhaan Allah. Ya, tapi bukan berarti orang yang memang sudah terkenal melakukan kefasikan, kemaksiatan, terus kita tutupi, bukan. Itu ada copet tuh, awas, nggak masalah, bongkar aja, itu identitasnya copet, mau nyuri misalnya kan, itu nggak termasuk ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang kesehariannya normatif gitu ya, oke, baik ya. Ternyata suatu ketika namanya manusia bermaksiat, terpeleset dalam jurang kemaksiatan, kita tahu gitu ya, nggak ada orang yang tahu kecuali kita. Itu kesempatan kita menutup aib orang. Ya, kalau kita nutup benar-benar, insya Allah
Nanti Allah akan tutup aib kita kelak di yaumul qiyamah. Jadi balasannya sungguh luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi demikianlah, dan sesungguhnya yang wajib bagi setiap muslim adalah untuk menutup dirinya dengan sitrullah. Hendaklah kita menjauhi segala macam bentuk dosa, kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Kita jaga aurat kita juga, jangan sampai ada yang melihatnya. Kita pelihara, kita jaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Menutup rapat-rapat pintu yang bisa mengarahkan kita atau menjerumuskan kita kepada jurang-jurang maksiat. Hendaklah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat yang benar-benar. Maka dengan taubat dan istighfar yang benar, Allah berikan kita hidayah, taufik untuk terus kita gunakan islahun nafs, memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, hendaklah kita memohon untuk diri kita sendiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk siapa saja yang kita cintai di dunia ini, agar Allah itu memberikan kita hidayah, inayah, dan menutup kesalahan kita di dunia maupun di akhirat. Terakhir, ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Umar, dikatakan seperti ini: lam yakun Rasulullah yad'u haula'i da'wat hina yumsi wa hina yusbih. Hampir Nabi enggak pernah ninggalin doa ini pas pagi ataupun pas sore hari. Apa doanya? Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, karena ini bagian dari zikir pagi sore yang panjang itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Saya terjemahkan ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta al-afwa wal afiyah. Apa itu al-afwa wal afiyah? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Aku minta keselamatan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Maksudnya aurat di sini bukan cuma aurat fisik tubuh, tapi juga aib-aib, kesalahan-kesalahan kita. Wa amin rawati. Redakanlah rasa takut ini. Kadang kan kita punya kekhawatiran, rasa takut, was-was, macam-macam kan namanya orang hidup. Kita minta sama Allah, wa amin rawati. Curahkanlah rasa aman, rasa tenang ketika aku sedang dirundung ketakutan. Mungkin takut matilah, takut kehilangan uang, takut apa, takut bisnisnya ambruk. Namanya orang punya takut kan macam-macam. Ya enggak? Tapi kalau takut tambah tua ya enggak mungkin ya Pak. Udah wajar ya. Ya. Wa amin rawati ya. Dan aku meminta tentramkanlah aku dari rasa takut. Kemudian baru doa selanjutnya, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku, atau aku meminta perlindungan kepadamu ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri ya, atas bawah, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar tidak dibinasakan dari bawahku. Wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Dibinasakan dari bawah tuh kita celaka, mungkin terperosok ke lubang atau digigit oleh ular dari bawah dan lain sebagainya. Doa ini hampir nggak pernah ditinggalkan Nabi saat pagi maupun petang. Sangat baik sekali kalau kita merutinkan doa ini di saat kita berzikir pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan tentang as-sitir. Semoga bermanfaat dan semakin membuka motivasi kita untuk selalu
beristighfar, bertaubat dan menutup aib kita dan aib kawan kita, dan terus mengerti bahwasanya Allah itu rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke nama As-Sayyid, yang maha pemimpin, yang maha memimpin. Insya Allah jika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.